Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil final project UAS kami yang berjudul Smart Calling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai ketua dari tim project ini dengan nama Pangeran Rangga Sukmodinata atas dengan NIM 19211069. Saya Andres Tirta Sanjaya dengan NIM 19210766. Saya sebagai anggota. Saya Fadli Firmansyah dengan NIM 19210259 sebagai anggota. Saya Ibnu Prasetyo dengan NIM 19210169 sebagai anggota. Saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 19210096 sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan final project guna memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah dasar pemrograman dengan judul Smart Calling. Kami menyadari bahwa dalam penulisan final project ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan maupun hal lainnya. Namun, berkat dari bantuan beberapa pihak, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi pembaca, terutama untuk dosen dasar pemrograman, yaitu Pak Adi Supriyatna, M.Com. Latar belakang. Di era digitalisasi, perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi terdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat didapatkan manusia dari proses komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya dan juga dari media. Gunung berapi secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida pernapasan atau bantuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Pada tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus. Letusan ini menghamburkan abu vulkanik, lava pijar cair, dan awan panas guguran. Hujan lebat turun mengiringi erupsi Semeru, memicu datangnya lahar yang membawa material vulkanis dari lereng atas tengah ke lereng bawah. Aliran kencang lahar telah menghancurkan Gelagah Perak, memutuskan jalur vital transportasi kedua kecamatan yang terdampak erupsi. Namun, erupsi gunung api memang merupakan petaka untuk manusia, menghancurkan lingkungan dan merusak infrastruktur di sekitarnya. Namun, setelah lulusan nanti, tanah-tanah di sekitar gunung akan subur. Maksud dan tujuan. Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah karena rasa bentuk kemanusiaan terhadap saudara sebangsa kita dalam menanggulangi bencana alam gunung meletus di Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2021. Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi sesama bangsa, memberi sumbangan secara transparan, membantu saudara kita yang terkena bencana, dan memberikan keringanan terhadap semua keluarga yang terdampak. Konsep dasar pemrograman Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terjadi pembaruan versi
Terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek, Object-Oriented Programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang kemampuan menggabungkan kapabilitas dan sintaksis kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Python sendiri menampilkan fitur-fitur menarik sehingga layak untuk Anda pelajari. Pertama, Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Mac OS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lain. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan, Python mampu menjadikan program dengan skala rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multiplatform dan multisistem, serta memiliki sistem pengolahan memori otomatis seperti Java. Sayangnya, Python cukup lambat dijalankan. Untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multicore atau multiprosesor. Peralatan pendukung. 1. Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan aplikasi cross-platform yang digunakan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Visual termasuk software yang ringan namun kuat editor sumbernya dengan desktop. Menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti Java, JavaScript, Go, C++, Python, dan masih banyak yang lainnya. Komponen dari Visual Studio juga sama seperti yang digunakan di Azure DevOps. Visual Studio memiliki lintasan platform kode editor yang ringan, dapat digunakan oleh siapa saja untuk membuat atau membangun aplikasi web. 2. Flowchart atau diagram alir. Flowchart atau diagram alir adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari susunan suatu algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah atau alur program tersebut, atau suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsional dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan flowchart, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Menggunakan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi utama dari flowchart adalah gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut.
setelah mengetahui saudara kita yang di Lumajang ada bencana, kami mendapatkan informasi dari sumber nasional. Lalu setelah kami mempunyai simpati dan empati yang begitu kuat, dan akhirnya kami ingin membantu dengan membuat program agar kita tidak memerlukan usaha yang lebih untuk membantu dengan terjun secara langsung. Pertama yang kita butuhkan untuk memasukkan data dengan benar. Lalu masyarakat memiliki dua pilihan antara memilih uang atau kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang lainnya. Jika masyarakat memilih pakaian, banyak masyarakat yang memilih atasan atau bawahan. Di sini masyarakat harus memilih maksimal 3. Dan kalau misalnya diulang, masyarakat harus memasukkan lagi kembali kode atau data-data yang seperti di awal tadi. Lalu lanjut ke benda. Benda yang didapatkan masyarakat atau korban bencana yang terdampak, ada peralatan ibadah. Bagi yang muslim, dia akan mendapatkan peralatan sholat dan Al-Quran. Bagi yang Kristen, mereka akan mendapatkan Alkitab. Untuk peralatan tidur, mereka akan mendapatkan alas untuk tidur, bantal guling, selimut, obat-obatan nyamuk, bisa jadi autan, bisa jadi obat nyamuk bakar. Lanjut, mereka juga dapat peralatan mandi. Peralatan mandi di sini ada alat mandi. Korban yang terkena dampak tentu banyak yang aktivitasnya terganggu. Untuk mandi aja susah. Dan barang-barang yang mereka perlukan untuk mandi pasti tertinggal di rumah. Kami juga menyediakan misalnya sikat gigi, payung, ember. Di sana kan juga situasi genting dan lagi wabah. Wabah juga belum kelar kan. Ada perlengkapan mandi, mereka juga bisa mendapatkan sikat gigi, gayung, dan ember. Untuk anak-anak yang masih belajar, kita juga memfasilitasi alat tulis. Mereka bisa mendapatkan pensil, pulpen, garis, dan penghapus. Itu udah paket. Buku-bukuan, mereka juga mendapatkan buku gambar untuk yang masih SD, buku baca-bacaan. Nah, di sini random ya, kita juga nggak open donatur yang notabene mereka masyarakat milih, kita harus cari. Jadi sesuai yang kita dapat, kita tampung, kita harus salurkan gitu. Dan buku tulis, pastinya penting kan buat anak-anak belajar tanpa media tulis. Mereka juga dapat makan makanan. Contohnya di sini mereka bisa dapat rempah-rempah. Rempah-rempah ini terdiri dari gula, minyak goreng, garam, beras, dan bumbu instan. Bumbu instan itu seperti apa ya? Bumbu instan itu seperti uh, bumbu racik atau sasa atau micin, ajinomoto, dan lain sebagainya. Mereka juga dapat peralatan makan ya. Seperti saya bilang tadi, pasti peralatan mereka banyak yang tertinggal di rumah dan mereka juga dalam situasi genting nggak memikirkan, wah saya harus bawa ini karena nanti nggak. Mereka harus memikirkan jangka panjang yang kedepannya bakal membahayakan mereka. Untuk peralatan dapur, mereka mendapatkan penggorengan, panci, dan spatula. Di sini juga tergolong random ya. Untuk peralatan, maaf, untuk selanjutnya makanan instan, mereka bisa mendapatkan mie instan dan frozen food. Mie instan ini juga nggak kita to the point, oh ini kuah atau goreng, kuah-kuah goreng-goreng. Jadi sesuai yang kita stok gitu. Untuk frozen food, masyarakat sekitar mendapatkan nugget, sosis, dan ayam potong kemasan. Ini juga nggak, oh misalnya saya bisa dapat nugget, sosis, dan ayam potong ya. Kayak misalnya kita stok aja, jadi kita bisa menyalurkan lebih. Kalau misalnya kita dapat kita stok semua dan ada ya kita kasih semua yang paket dari sini. Di masyarakat sekitar juga ada bayi umur 5 tahun ya. Jadi kita juga memfasilitasi bubur bayi instan, cemilan bayi ya kayak seperti regal, kayak anak-anak suka nabati itu, dan susu bayi. Untuk obat-obatan, di sini kita membagi herbal dan non herbal. Di mana yang herbal bisa mendapatkan tolak angin, minyak kayu putih, jamu instan dan sejenisnya. Untuk non-herbal, mereka bisa mendapatkan paracetamol, aspirin, masker, hand sanitizer, dan obat-obatan warung seperti Bodrex dan sejenisnya. Ya, sekian yang saya bisa jelaskan untuk flowchart.
Ya, jadi di sini di awal kita tulis dulu judulnya, yaitu dengan print Semeru Calling. Kenapa ada pakai format supaya di rata tengah. Kemudian kita berikan rasa empati kami dengan beberapa deskripsi di sini di awal dengan menggunakan print. Setelah itu kita mempersilahkan saudara-saudara kita untuk mengisi biodata. Di sini kita menggunakan fungsi input. Kemudian setelah saudara-saudara kami memasukkan data-data mereka, di sini kita masuk ke fungsinya. Kita membuat fungsi def, yaitu bantuan. Terus kita menggunakan fungsi for in rank. For di sini rank 3. Tiganya itu yaitu karena di sini kita mempersilahkan masyarakat untuk memilih 3 kali. Tetapi jika memilih uang, langsung hanya diperbolehkan sekali saja. Jika di sini kita menggunakan fungsi if bersarang atau nested if. Pertama, jika masyarakat memilih bantu, yaitu milihnya pakaian, kemudian dari pakaian tersebut akan bercabang lagi menjadi pakaian pria atau pakaian wanita. Jika masyarakat memilih pakaian pria di sini bercabang lagi. Ada atasan dan bawahan. Jika memilih atasan, akan menghasilkan Anda mendapatkan atasan pria yang terdiri dari baju dan pakaian dalam baru. Jika memilih bawahan, Anda akan mendapatkan celana. Kemudian jika masyarakat memilih pakaian wanita, di sini setelah itu akan bercabang lagi menjadi atasan atau bawahan. Jika memilih atasan, hasilnya akan Anda mendapatkan atasan wanita yang terdiri dari baju dan pakaian dalam baru. Jika memilih bawahan, Anda mendapatkan bawahan wanita yang terdiri dari celana dan rok. Kemudian elif, yaitu jika masyarakat tidak memilih pakaian dan ingin memilih benda, maka akan menghasilkan benda terdiri dari peralatan tidur, peralatan mandi, peralatan ibadah, atau peralatan belajar. Kemudian kami mempersilahkan masyarakat untuk memilih dengan input di sini. Yang pertama itu peralatan tidur. Jika memilih peralatan tidur, akan menghasilkan Anda mendapatkan peralatan tidur yang terdiri dari alas untuk tidur, bantal, guling, selimut, atau obat nyamuk. Itu sudah sepaket. Kemudian jika masyarakat tidak ingin memilih peralatan tidur, jika ingin memilih peralatan mandi, hasilnya akan peralatan mandi terdiri dari alat mandi dan perlengkapan mandi. Nah, di sini bercabang lagi. Kemudian masyarakat dipersilakan untuk memilih kembali. Jika memilih alat mandi, maka hasilnya Anda akan mendapatkan alat mandi yang terdiri dari sikat gigi, gayung, dan ember. Kemudian jika memilih selain dari itu, atau memilih perlengkapan mandi, hasilnya Anda mendapatkan perlengkapan mandi yang terdiri dari sabun, sampo, dan pasta gigi. Kemudian ada elif lagi. Jika tidak memilih yang atas, kemudian akan memilih peralatan ibadah, hasilnya akan memilih peralatan ibadah yang Anda butuhkan sesuai dengan agama Anda, Muslim atau Kristen. Nah, di sini masyarakat memilih. Jika Muslim, Anda mendapatkan peralatan sholat, sarung, dan sejadah, dan Al-Quran. Jika Kristen, Anda mendapatkan Alkitab. Kemudian yang terakhir yaitu else, jika masyarakat memilih peralatan belajar, yaitu hasilnya akan peralatan belajar terdiri dari buku-bukuan dan alat tulis yang tersedia, yaitu buku bacaan, buku gambar, buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Kemudian bercabang lagi menggunakan if.
Jika memilih buku-bukuan, Anda akan mendapat buku gambar, buku tulis, dan buku bacaan. Kemudian, jika memilih alat tulis, hasilnya Anda mendapatkan pensil, pulpen, penggaris, dan penghapus. Kemudian bercabang lagi. Kemudian cabang yang di atas tadi, yaitu bantu tadi. Jika memilihnya masyarakat memilih makanan, hasilnya adalah makanan terdiri dari bumbu masak dan bahan makanan, peralatan dapur, makanan instan, dan makanan balita. Nah, di sini masyarakat bisa memilih lagi dari macam-macam yang tadi. Jika memilih makanan, jika memilih bumbu masak dan bahan makanan, hasilnya kan Anda mendapatkan bumbu masak dan bahan makanan yang terdiri dari gula, garam, minyak goreng, beras, dan bumbu instan. Kemudian jika memilih peralatan makan, Anda mendapatkan peralatan makan yang terdiri dari sendok, garpu, gelas, serta piring dan mangkuk. Kemudian jika tidak memilih yang tadi di atas, maka jika memilih peralatan dapur, hasilnya akan Anda mendapatkan peralatan dapur yang terdiri dari penggorengan, panci, dan spatula. Kemudian, jika memilih makanan instan, maka hasilnya makanan instan terdiri dari mie instan dan frozen food. Nah, di sini bercabang lagi. Mie instan itu terdiri dari makanan instan itu terdiri dari mie instan dan frozen food. Jika memilih mie instan, hasilnya Anda mendapatkan mie instan yang terdiri dari mie instan kuah dan mie instan goreng. Ini satu paket. Kemudian jika memilihnya frozen food, Anda mendapatkan frozen food yang terdiri dari nugget, sosis, dan ayam potong kemasan. Kemudian yang terakhir itu ada jika Anda memilih makanan balita, hasilnya kan Anda mendapatkan makanan balita yang terdiri dari bubur bayi instan, cemilan, dan susu bayi. Nah, kemudian Elif lagi, jika memilihnya obat-obatan, bukan makanan atau yang lainnya tadi, hasilnya akan obat-obatan itu terdiri dari herbal dan non-herbal. Di sini bercabang lagi. Anda bisa memilih dari antara dua itu. Jika memilih herbal, hasilnya Anda mendapatkan obat-obatan herbal yang terdiri dari tolak angin dan sejenisnya, minyak kayu putih, dan jamu instan. Jika memilih obat-obatan non-herbal, hasilnya Anda mendapatkan obat-obatan non-herbal yang terdiri dari paracetamol, aspirin, obat-obatan warung, yaitu Bodrex dan sejenisnya, serta masker dan hand sanitizer. Nah, jika masyarakat tidak ingin memilih pakaian, makanan, benda, atau makanan, atau obat-obatan, maka dipersilakan untuk memilih uang, yaitu hasilnya kita berikan sebesar 150.000. Nah, di sini kita menggunakan fungsi break. Jadi, jika masyarakat memilih uang, otomatis akan berhenti fungsinya. Jika memilih selain uang, maka akan berulang terus sampai 3 kali. Nah, di sini ada bantuan. Ini itu memanggil fungsi def yang tadi. Ya, coba di running. Ya, di sini bisa memasukkan nama Anda. Misalkan di sini namanya yaitu Andre Tirta. Nah, kemudian dipersilakan untuk memilih antara pakaian, benda, makanan, obat-obatan, dan uang. Di sini kita mencoba untuk memilih pakaian. Coba hurufnya huruf kecil, Andre. Itunya. Ulang-ulang. Gak apa-apa, lanjut. Di running lagi. Soalnya di sininya huruf kecil. Iya. Nama dulu, nama. Kemudian pilih antara pakaian pria atau pakaian wanita.
pilih lagi atasan atau bawahan. Ya, ini seperti itu. Ini bisa milih lagi karena kita menggunakan tadi for in rank. Jadi kita bisa sampai 3 kali. Iya, udah. Jadi nah, jika di sini kita akan milih uang. Nah, fungsi dari break tadi berfungsi jadi langsung berhenti. Ya, demikian programnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi oleh Ibnu. Ya, setelah melihat program di atas yang menggunakan fungsi dari nested if dan for in rank. Jadi saya akan menjelaskan tentang nested if. Nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks. Terdapat banyak variasi dari nested if, tergantung kode program yang ingin kita rancang. Salah satunya sebagai berikut. Dalam contoh ini, saya menambahkan sebuah kondisi if di dalam if atau nested if. Perhatikan bahwa kode program 1.1 hanya akan dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 1.1 terpenuhi. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, program akan langsung lompat ke bagian else. Ya, contohnya ada di samping. Ya, ini adalah perulangan for. Adalah perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Rank berfungsi untuk mengembalikan deret integer berurut pada rank yang ditentukan dari start sampai stop. Fungsi rank akan mengembalikan objek rank, yaitu objek yang berupa integer berurut yang bisa dipakai untuk pengulangan. Contohnya ada di samping. Ya, ini sumber-sumber yang kita peroleh, Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.